Ustadznya belum hadir ya? Nah, Ustaz, belum masuk, Ustaz. Oh, baik. Baik, mungkin sambil menunggu beliau hadir ya, eh, sepertinya sepertinya ada beberapa ikhwan akhwat yang ana lihat rajin hadir ya di pertemuan ini ya. Alhamdulillah. Seperti ah, Roni Saputra, Alwi Peter, Masya Allah ini sering hadir ya. Alhamdulillah. Ukhti Wafik Afifa juga ana lihat sering hadir. Alhamdulillah. Ummu Zubair dan yang lainnya. Alhamdulillah. Bismillah ya untuk tulab wa talibat yang eh, oh ini Ustaz sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Belum tersambung. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan Sehat bikum. Ustaz? Naam, alhamdulillah bi khair. Baik. Baik ya tulab wa talibat. Alhamdulillah Al Ustaz Ahmad Rabbani LC hafizahumullah taala sudah hadir di ruang Zoom ya. Insyaallah taala kita mulai saja pembelajarannya. Tafadhal Ustaz. Naam, barakallahu fikum Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, barakallahu fikum jami'an ikhwani al-muslimin. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan ta'lim kita dalam program Simla ya. Kita sudah masuk pada anwa'ul usul, yaitu dari usul yang kedua fi'il ya. Nah, macam-macamnya fi'il. Kemarin sudah kita bahas dua fi'il ya. Kita sudah bahas dua fi'il, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari'. Dan malam ini insya Allah kita akan membahas dua macam fi'il lagi, kemudian ditambah penyempurnaan di fi'il ya. Ada istilah-istilah yang masuk pada pembahasan fi'il. Kemudian ditambah insya Allah anwa'ul huruf, yang mana di situ adalah usul yang ketiga, yaitu huruf. Dan insya Allah kita hatamkan untuk kitab pertama malam ini insya Allah bismillah. Itu selesai pada macam-macamnya huruf insya Allah. Insya Allah kadzalik. Nah, yang tafadhol yang akan bersama saya Ustadz Roni wujud, Masya Allah. Assalamualaikum. Ustadz Roni langsung angkat tangan ya. Nah, alhamdulillah barakallah. Nanti Ustadz Alwi Peter hadir sepertinya. Bisa nanti pada saat latihan Ustadz Alwi Peter. Nah, jadi nanti mungkin untuk membaca mungkin Ustadz Roni. Tapi kalau nanti siap, Ustadz Alwi juga bisa. Kemudian untuk latihan, insya Allah nanti coba kita sesama peserta nanti Ustadz Roni
Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ustadz Roni sama Ustadz Alwi insyaallah, atau yang lain, Ustadz yang lain, tafadhol bisa aktif ya bersama kita supaya insyaallah dengan banyak latihan, banyak praktek dan berani salah. Tidak apa-apa, belajar itu harus berani. Insyaallah kalau seling nanti perbaikan-perbaikan insyaallah cepat ya. Cepat mahir insyaallah. Bismillah. Baik, Ustadz Roni membersami saya malam ini, dan ini adalah Masya Allah ya, barakallah fikum, alhamdulillah barakallah. Tafadhal Ustadz. نعم أستاذ. قال مؤلف حفظه الله تعالى ورعاه tiga fi'il nahi. فعل الناهي أي طلب ترك الفعل وأداته لا الناهية كقوله تعالى ولا تقولن الآية Wala takulanna. ولا تقولن. نعم أستاذ. Al-ayah. Nah, Suratul Kahfi. Nah, ada di bawah Ustaz. نعم أستاذ. سورة بسم الله. نعم أستاذ. Suratul Kahfi ayat 23. Nah, ayat 23. Baik. Jadi kita akan membahas fi'il yang ketiga, macam fi'il yang ketiga yaitu fi'il nahi. Perlu diketahui yang sudah Anda sampaikan bahwa fi'il nahi ini adalah dari fi'il mudhari'. Jadi mudah sekali kita menandai fi'il nahi ini ya. Kita mencarinya di tanda fi'il mudhari', kemudian di situ hanya ketambahan la nahi ya. Seperti kaidahnya di sini. Jadi fi'il nahi itu tolaba ya. Tolaba tarkal fi'li. Ya, mencari. Jadi fi'il nahi itu adalah fi'il tolab ya, termasuk fi'il tolab ya. Dia mencari tarkal fi'li, meninggalkan pekerjaan, melarang maksudnya ya. Wa'adatuhu, dan alatnya atau perantinya ya, alatnya la annahiyatu. Ya. Itu la annahiyatu. Ya. Jadi perangkat untuk menjadikan fi'il mudhari' menjadi fi'il nahi itu dengan menambah la annahiyah. La nahi yang kita kenal ya. Kaqauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada. Itu dalam surat Al-Kahfi ya. Yang kita ambil la takulanna. La takulanna. Nah, di sini kebetulan juga ada non taukid namanya, non menguatkan ya. Dan jangan kamu katakan sungguh. Ya, gitu ya. Wala takulanna, dan jangan kamu katakan sungguh. Inni li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Pada sesuatu yang akan kita kerjakan dengan kalimat memastikan ya, inni fa'ilun dzalika ghadan. Besok saya akan kerjakan itu. Walakin katakan kul insyaallah. Ya. Katakan insyaallah. Yang kita ambil dalam contoh ini takulanna. Ini adalah fi'il nahi. Ya, fi'il nahi. Jadi dia fi'il mudhari' kemudian hanya memasukkan la nahi. Ya. La nahi. Jadi lanya sebelum fi'il mudhari' tadi ya. La takulanna. Jadi lanya itu namanya la nahi. Jangan maknanya. Jadi untuk supaya melarang ya. Tolaba tarkal fi'li. Artinya melarang. Jadi kata kerja untuk melarang. Ya, untuk melarang. Itu dinamakan la nahi. Jadi hasilnya fi'il mudhari' membuatnya gampang, masukkan aja la nahi. Ya. Ya, dalam bahasa juga begitu, dalam takallum juga begitu. Fi'il mudhari' itu dimasukkan la nahi. Ya. La taqra misalkan. La taqra. La taktub. Nah, gitu kan. Itu tinggal katakan masukkan la nahi. Jadi mudah ya, insyaallah.
Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Kata kerja untuk melarang dengan menambahkan lam nahi, la an nahyu. Pada fi'il mudhari asalnya fi'il nahi itu dari fi'il mudhari. Contohnya la yaf'ul, la yaf'ula, la yaf'ulu, la taf'ul, ila la yaf'ulna. Ya. Jadi kemarin insya Allah sudah hafal fi'il mudhari ya untuk sorofnya, sorof fi'il mudhari. Maka kalau mau dijadikan apa itu namanya fi'il nahi, tinggal masukkan la nahi. La-nya ini la yaf'ul itu disebut la nahi ya. La nahi, la untuk melarang, untuk mencegah, jangan maknanya. Jadi tinggal masukkan apa itu namanya la nahi, kemudian i'rabnya ya sekedar tahu dulu, segera tahu yang maksudnya ditulis. Nah, itu i'rabnya fi'il nahi itu jazm ya. Jazm. Tanda utama jazm itu sukun ya, berakat sukun. Maka kalau kita lihat dalam apa itu namanya dalam pelajaran ini dalam kitab ini ya, la yaf'ul, lamnya sukun dia. La yaf'ul, kemudian la yaf'ula, la yaf'ulu, la taf'ul. Kelihatan di taf'ul dia sukun. Dalam yaf'ula, yaf'ulu aslinya kalau sudah hafal sorofnya ya, yang tadi malam, yang kemarin malam ya, itu ada nunnya itu dia. Ya, aslinya yaf'ulani, yaf'uluna aslinya. Tapi ketika masuk lanahi, ya ada tanda jazm yang lain yaitu membuang nun ya, membuang nun. Nanti akan terperinci pada i'rab. Akan diperinci dan i'rab. Yang sekedar tahu sekarang dan dicatat. Jadi i'rab fi'il nahi itu jazm i'rabnya. Tanda utama i'rab jazm itu dengan sukun ya, seperti la yaf'ul dan la taf'ul. Kemudian ada juga tanda yang lain, tanda jazm yang lain membuang nun, yang menghilangkan nun. Seperti dalam yaf'ula dan yaf'ulu. Itu kalau dalam sorof aslinya, yang rofa ya, itu ada nun. Karena di sekarang dimasuki lanahi, fi'il mudhari ini dimasuki lanahi, kemudian menjadi fi'il nahi, maka i'rabnya berubah jazm. Jadi fi'il nahi itu i'rabnya jazm. Tanda utamanya dengan sukun ya. Sahal insyaallah. Tafadhol Ustaz. Empat, fi'il amr. Fi'lul amri. Ay, wahuwa madalla ala talabi bihusulin ma lam yahsul. Nahu ijtahid. Kata kerja perintah. Nah, Nah, kata kerja perintah dengan menambahkan lam amr, lamul amr pada fi'il mudhari. Aslinya fi'il amr juga fi'il mudhari. Contohnya yaf'ul, yaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, ila liyaf'ulna. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Jadi sama ya dengan fi'il nahi, ini fi'il amr juga kembangan atau diambil dari fi'il mudhari. Aslinya itu fi'il mudhari. Kemudian tinggal menambah lam amr namanya ya. Wujud dari lam amr, bentuk lam amr lihat pada contoh. Nah, beda ya. Kalau la nahi dia lam alif. Kalau lam amr dia apa namanya? Lam kemudian harkatnya kasroh. Liyaf'ul. Ya, perhatikan di liyaf'ul, lamnya juga sukun, sama ya. Fil amr itu i'rabnya sama, jazm ya. I'rabnya jazm sama dengan fi'il nahi. Ya, fi'il nahi. Makanya di sini lamnya jadi sukun ya. Ya segar tahu apa itu jazm. Itu nanti di i'rab. Dan dicatat, boleh dicatat ya, tanda utama dengan sukun. Kemudian sama, membuang nun juga, liyaf'ula, liyaf'ulu, membuang nun. Litaf'ul. Litaf'ul, lamnya sukun, ya dengan sukun ya. Itu nanti insya Allah di pelajaran i'rab akan dibahas. Kenapa kok dengan sukun? Kenapa kok dengan membuang nun? Itu ada kaidahnya sendiri ya. Kaidahnya sendiri. Artinya di sini dua-duanya fi'il nahi dan fi'il amr ini sama. Aslinya itu fi'il mudhari ya. Maka ana bilang
sudah kita sampaikan, sudah kita pelajari bahwa kalau disederhanakan fi'il itu hanya ada dua, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah ini yang harus mahir ya. Mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari', dengan tanda masing-masing yang membedakan keduanya. Nah, kalau yang macam fi'il yang ketiga dan keempat ini adalah dari fi'il mudhari'. Artinya fi'il nahi dan fi'il amr tidak ada yang dibuat dari fi'il madhi. Ya, keduanya dibuat dari fi'il mudhari'. Nah, maka cara membuatnya nanti cari fi'il mudhari'nya. Kalau mau bikin fi'il nahi, mau membuat fi'il amr, ya. Kalau fi'il nahi melarang, kalau fi'il amr perintah. Untuk perintah ya. Maka tinggal cari fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il mudhari'nya ya. Kemudian fi'il nahi tambahkan la nahi untuk melarang, la nahi ya, lam alif itu. Nah, wujudnya atau bentuknya seperti lam alif. Kemudian untuk fi'il amr yang mudah ya, karena cara membuat fi'il amr nanti ada dua. Cara pertama mudah ini ya, sahal insyaallah, tinggal menambahkan lam amr ya. Bentuknya seperti itu, lam kemudian diharokati kasrah, liyaf gitu ya. Masukkan ke fi'il mudhari' liyaf'ul misalkan. Liyaf'ula dan seterusnya ya. Dengan i'rab jazm ya. Tentunya dengan i'rab jazm. Nah, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah. Nanti cara kedua membuat fi'il amr sama mudah, cuma ada apa namanya tahapannya ya. Tahapannya tidak langsung seperti semudah ini. Ya, ada tahapannya membuat fi'il amr. Sama juga sahal insyaallah. Enggak susah, enggak sulit ya. Itu seperti itu untuk fi'il amr ya. Fi'il amr itu adalah fi'il untuk perintah, wa huwa ma dalla 'ala talab. Jadi fi'il amr ini adalah fi'il yang kata kerja yang menunjukkan tolab. Tolab itu pencarian ya, mencari. Bihusulin atau kalau dimudhafkan bihusulima, dengan menghasilkan apa-apa, lam yahsul yang belum hasil apa-apa. Jadi contohnya di sini nahwun contoh ijtahid, mempersungguhlah kamu. Misalkan belum sukses, belum lulus, maka katakan kepada yang belum lulus ijtahid. Ijtahid, mempersungguhlah kamu. Nah, ini adalah belum lulusnya itu dengan disemangati ijtihad, sungguh-sungguhlah kamu, maka insya Allah lulus. Nah, kamu akan lulus. Ya, itulah fi'il amr ya. Jadi ijtihad itu perintah yang mana pencarian di situ supaya menghasilkan sesuatu yang tadinya belum hasil. Ya. Dengan perintah ya. Uktub, misalkan belum menulis, kita perintahkan uktub, tulislah. Nah, gitu kan. Nah, tulislah. Nah, misalkan begitu ya. Insyaallah sahal wadih insyaallah. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Wal amru majzumun abadan. Wa sumiya 'inda idzin al amru bil lami. Nah, jadi untuk fi'il amr ini tambahan kaidahnya bahwa wal amru majzumun abadan. Jadi fi'il amr yang sudah disampaikan tadi bahwa i'rabnya itu jazm abadan, selalu ya. Jadi selalu jazm. Fi'il amr itu selalu jazm, sama dengan fi'il nahi. Jadi i'rabnya itu jazm ya. Beda dengan fi'il mudhari' yang aslinya. Ya, kalau fi'il mudhari' rofa kemarin ya. Dhammah, tanda i'rab rofa, tanda utamanya dengan dhammah. Ya, gitu ya. Nah, tapi setelah dimasuki lanahi, dimasukkan lanahi, dibuat fi'il nahi, i'rabnya berupa jazm. Sama, kalau dimasukkan lam amr seperti tadi, i'rabnya jadi jazm. Jadi fi'il mudhari' tadi yang tadinya rofa menjadi jazm ya. Dan sebutannya bukan fi'il mudhari' lagi ya. Ya, sebutannya ya seperti kalau fi'il nahi ya fi'il nahi, kalau fi'il amr ya fi'il amr ya. Alhamdulillah, barakallah. Kemudian wasumya inda idzin al amru bil lam. Contoh tadi liyaf'ul tadi kan, yang ini liyaf'ul, liyaf'ula dan seterusnya.
itu dikatakan fi'il amr bil lam. Fi'il amr bil lam. Fi'il amr yang memasukkan lam amr ya, lam amr. Taib, karena nanti ada fi'il amr yang bukan bil lam ya. Ada fi'il amr yang kita bisa dibuat dengan tahapan nanti. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Catatan, fi'il nahi dan amr, i'rabnya selalu jazm. I'rab jazm mempunyai dua tanda, sukun dan menghapus nun pada fi'il 5 atau 7. Dan menghapus huruf illat pada fi'il mudhari' mu'tal. Nah, tahan sebentar. Jadi fi'il amr di sini ada dua tanda tadi. Tanda utama dengan sukun ya, dengan sukun. Kemudian ada tanda lagi yang kedua menghapus nun, membuang nun tadi. Seperti liyaf'ula, liyaf'ulu, itu nunnya hilang. Itu pada fi'il mudhari' 5 atau 7. Jadi fi'il 5 atau 7 itu fi'il mudhari'. Nanti insya Allah ya ke i'rab lagi ya, karena nanti penjelasan rincinya di i'rab ini. Sekedar tahu ya. Dan menghapus huruf ilat, membuang huruf ilat ketika fi'il amr, fi'il nahi masuk pada fi'il mudhari' yang mu'tal. Mu'tal itu istilah ya, istilah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya itu huruf ilat. Ya sudah tahu insya Allah. Mungkin yang belum tahu huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, waw, ya. Semua fi'il mudhari' yang berakhiran huruf ilat, alif, waw, ya, maka ketika dijadikan fi'il amr atau fi'il nahi, dia akan membuang huruf ilat. Ya, membuang huruf ilat. Insya Allah mungkin untuk saat ini dicatat. Insya Allah akan ketemu nanti di i'rab ya. I'rab. Ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Fi'il amr dari fi'il mudhari'. Fi'il amr atau fi'lul amrin dibuat dari fi'il mudhari'. Contohnya tahsunu, tadribu, ta'lamu. Maksudnya ini tahsunu, tadribu, ta'lamu ini adalah fi'il mudhari'. Kadalik. Nah, Ustaz. Cara membuat fi'il amr, fi'lul amri, kita ambil contoh fi'il mudhari' lapas ta'lamu. 1, dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Jadi i'lamu. Jadi alamu, tidak bisa dibaca. Nah, jadi dihilangkan huruf mudhari'nya kira-kira apa? Di situ ta'lamu Ustaz? Ta'lamu jadi a'lamu. Tidak ada yang dihilangkan. Yang dihilangkan huruf mudhari'nya apa Ustaz? Ta, Ustaz. Ta ya, huruf ta Nah, ya. Ustaz. Jadi pertama cara membuat fi'il amr itu dibuang atau dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Jadi taknya itu dibuang. Ini yang dimaksud tadi ya. Jadi ada fi'il amr yang tinggal memasukkan amr. Yang kedua ada fi'il amr yang kita buat dengan tahapan ini ya. Yang pertama tahapannya dibuang huruf mudhari'ahnya. Jadi menjadi nggak bisa dibaca ya Ustadz ya. Ya baca harkatnya aja Ustaz. Ain sukun lam fathah mim doma gitu aja Ustaz. Nah, Ustaz. 2, dimabnikan di atas tanda jazm fi'il mudhari'nya. Ain sukun, lam fathah dan mim sukun. Tahan sebentar Ustaz. Dimabnikan di atas tanda jazm itu maksudnya dilihat karena ini fi'il amr tadi sudah kaidahnya sudah jelas fi'il amr itu harus jazm, maka tinggal melihat nanti tanda jazmnya dengan apa maksudnya gitu. Nah, ada tanda jazmnya dengan sukun ya seperti ini. Karena ta'lamu ya dimabnikan atas tanda jazm tahapan kedua yaitu dengan mensukun ya. Jadi ta'lamu itu namanya fi'il mudhari' sahih akhir. Lawan dari mu'tal tadi. Kalau mu'tal akhir mungkin dicatat ya. Nah, karena ini berhubungan dengan cara membuat fi'il amr. Jadi kalau semua fi'il mudhari' yang berakhiran huruf illat
itu dinamakan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Gitu ya. Berhuruf ilat, huruf terakhirnya ilat gitu maksudnya. Huruf terakhir dari fi'il mudhari' itu adalah huruf ilat. Kemudian selain yang berakhiran huruf ilat, 3 huruf ilat tadi, maka disebut soheh akhir. Soheh akhir, sohihun akhir. Ya. Nah, soheh itu sehat ya. Ya istilah saja. Nah, huruf terakhirnya itu maksudnya kalau soheh akhir itu huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Ya, ya bukan huruf ilat yang 3 tadi. Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Gitu ya. Sama seperti ta'lamu. Ta'lamu ini dinamakan fi'il mudhari' yang soheh akhir. Karena apa? Huruf terakhirnya mim. Nah, maka semua fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya soheh akhir, bukan huruf ilat maksudnya, maka dengan sukun ya. Itu nanti lebih jelasnya di i'rab. Ya, jangan khawatir. Catat aja untuk sekarang sekedar tahu dan catat. Karena hubungannya dengan membuat fil amr ini ya, dalam di sini. Jadi kenapa mimnya disukun? Karena dia tanda jazmnya itu dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena fil mudhari' soheh akhir. Gitu. Nah, sesuai kaidahnya. Jadi semua fil mudhari' yang soheh akhir, kalau dia jazm, salah satunya dengan menjadi fi'il amr, fi'il amr itu harus jazm, maka tanda jazmnya dengan sukun. Gitu ya. Maka kita sukun itu, mimnya itu. Itu yang tahap kedua ya. Jadi dimabnikan atas tanda jazm fil mudhari'nya. Maksudnya itu dilihat tanda jazm fil mudhari' ini dengan apa? Karena ini kita akan buat fil amr, harus jazm ini. Itu tahap kedua. Oh, ternyata soheh akhir. Ta'lamu ini soheh akhir. Kenapa disebut soheh akhir? Karena dia huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Maka kita harus sukun dia. Nah, gitu kan? Nah, maka jadinya tahap kedua jadinya ain sukun, lam fathah, mim sukun. Ya. Lam fathah, mim sukun. Wadah insyaallah. Ya. Ya, jadi langkah kedua tahap kedua ini untuk memberikan tanda jazm nanti akan lebih jelas pada saat di pelajaran i'rab. Kita akan mengasih sukun, membuang huruf ilat, apa membuang nun, itu nanti kita lebih jelasnya di sana ya. Nanti kita ambil yang berhubungan aja, yang penting-penting aja dulu. Yang sesuai dengan contoh ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. 3. Karena huruf awal berharokat sukun, maka didatangkan hamzah wasal. Hamzatu wasalin. I'lam, ini untuk fi'il mudhari'. Sulasi, khumasi, sudasi. Contoh, kataba, yaktubu, uktub. Intalaqa, yantaliku, intaliq. Istaghfara, yastaghfir, istaghfir. Nah, jadi untuk fi'il mudhari' sulasi 3 huruf ya. Contohnya kataba. Perhatikan di fi'il madinya. 3 huruf itu maksudnya di fi'il madinya ya. Kataba itu fi'il madi. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yaktubu. Ya, jadi yaktubu ini dinamakan fi'il mudhari' sulasi. 3 huruf. Ya. Kemudian khumasi intolako. Ya, intolako. Ya, dari fi'il madinya dilihat intolako ini 5 huruf ya. 5 huruf. Intolako, alif nun ta lam qaf, intolako. Fi'il mudhari'nya yantoliku. Jadi lafadz yantoliku ini disebut fi'il mudhari' khumasi. 5 huruf ya. Kemudian yang seterusnya as-sudasi ya, yang 6 huruf yaitu istaghfara. Dilihat fi'il madinya ini 6 huruf ya. 6 huruf, kemudian fi'il mudhari'nya yastaghfiru. Jadi yastaghfiru ini disebut fi'il mudhari' sudasi. Ya. 6 huruf gitu ya. 6 huruf. Nah, fi'il mudhari' sulasi khumasi 3 huruf, 5 huruf dan sudasi. Ketika huruf awal pada saat kita membuat fi'il amr pada fi'il mudhari' sulasi, khumasi, sudasi ini berharkat sukun, maka didatangkan hamzah wasal. Harus didatangkan hamzah wasal. Contohnya dalam lafadz ta'lamu.
ta'lamu ini kalau kita cari fil madinya dari alima. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Nah, yang kita ambil yang mukhatab ya ta'lamu. Menyimpan anta di situ. Ta'lamu. Mengetahui kamu. Jadi dari lafaz alima berarti sulasi, masuk sulasi. Maka ketika apa namanya? Langkah ketiga atau tahap ketiga karena huruf awalnya itu sukun ya. Ya kita perhatikan di langkah kedua apa namanya di tahap kedua ain sukun lam fathah mim sukun. Jadi jelas di tahap kedua ainnya sukun gitu kan. Maka tahap ketiga karena ini sukun dan ini masuk tiga huruf ta'lamu dari alima. Alima ya'lamu ya. Ya, alima ya'lamu. Jadi tiga huruf berarti. Maka harus ditangkan hamzah wasol namanya. Ya, menjadi diperhatikan di apa nama lafat di tahap ketiga itu ada alif ya. Alifnya itu namanya alif hamzah wasol ya, hamzah wasol. Ya. Ya, alif ya kalau kita harkati sukun aja ya. Alif sukun, ain sukun, lam fathah, mim sukun gitu ya. Nah, belum bisa dibaca ya, belum bisa dibaca. Nah, gitu. Jadi tahap ketiga dikatakan hamzah wasol. Nah, kenapa hamzah wasol? Nah, karena pertama huruf awalnya dia sukun. Setelah tahap kedua ternyata huruf awal dia sukun, ainnya sukun. Nah, kemudian dia masuk dalam fi'il mudhari yang sulasi, tiga huruf. Ya, dari kata alima, fi'il madinya alima, berarti masuk tiga huruf. Maka harus dikatakan hamzah wasol. Baik. Apa betul Ustaz? Hamzah. Menambah hamzah qat'i, hamzatu qat'in berharokat fathah di awal fiil mudhari ar-rubai. Contoh, akrama yukrimu akrim. Ahsana yuhsinu ahsin. Nah, kita lewati dulu ini penjelasan ini menyambung masih hamzah wasol. Yang keempat Ustaz. Nah, Ustaz. 4. Kalau ain fiilnya fathah atau kasrah, maka hamzah wasal diharokati kasrah. Menjadi Catatan menjadi hamzah, menjadi i'lam. i'lam ya, tahan dulu Ustaz. I'lam ya. Tadi dari kata ta'lamu ya, langkah pertama tadi yang masih ingat, nah itu dibuang huruf mudharanya. Kemudian yang kedua dilihat tanda jasamnya dengan apa? Dengan sukun tadi ya. Kemudian yang ketiga, karena ta'lamu masuk fil mudhari sulasi tiga huruf, maka harus didatangkan hamzah wasal. Dan karena huruf awalnya sukun ya. Nah, ya tahap ketiga tadi. Kemudian tahap keempat, hamzah wasal itu mau diharkati apa gitu. Hamzah wasal ini akan diharkati apa? Yang jelas kan belum bisa dibaca sampai tahap ketiga kan begitu. Maka tahap keempat, cara melihatnya, cara mengharkatinya, mengharkati hamzah wasal. Kalau ain fi'ilnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasal diharkati kasroh. Ya, hamzah wasalnya diharkati kasroh. Ain fi'il itu apa Ustaz? Gitu ya. Ain fi'il itu huruf yang tengah, ya, huruf yang tengah. Bentar, mungkin Anda bisa oret-oretan ya Ustaz ya. Nah, Ustaz, boleh Ustaz, supaya lebih wadih Ustaz. Ya, oret-oretan ya. Bentar ya. Coba. Bismillah. Oh, besar, terlalu besar. Hmm. Nah, ini kecil ya. Baik. Jadi gini. Jadi kembalikan kepada fi'il madinah untuk mencari ain fi'il ya. Fi'il madinya tadi apa Ustaz? Ta'lamu fi'il Alimah madi ada. alima ya. Alimah. Kita tulis alima semampunya ya. Ini kok kelihatan tidak? Coba Ustaz. Ngilang Ustaz. Ini ya. Kita perbaiki Ustaz.
Kenapa hilang ya? Nah, Kelihatan ya? hilang, Ustaz. Lo hilang Hilang, sendiri. Ustaz. Ustaz. Baik, gini aja. Coba semua peserta mungkin ada kertas ya. Tulis A5. Ditulis aja A5 ya. Nah, Ustaz. Ditulis A5. Kemudian di bawahnya A5, luruskan aja sama-sama 3 huruf, tulis fa'ala. Tulis fa'ala ya. Fa'ala, fa'ain lam. Fa'ain lam. Sudah Ustaz? Nah, Ustaz. Ini enggak Nah, hilang, Ustaz. oh iya ya. Kalau di anu kok hilang ya. Ya ditulis sendiri-sendiri ya. Nah, Ustaz. Nah, jadi tulis lafat A5. Jadi A5 itu fi'il madi dari ta'lamu tadi. Kita membuat fi'il amr dari ta'lamu tadi ya. Jadi untuk ini cara yang keempat, cara mencari ain fi'il. Ain fi'il. Jadi kembalikan ke fi'il madinya. Jadi ta'lamu fi'il madinya A5. Kemudian di bawahnya atau di atasnya boleh tulis fa'ala. Nah, lafat fa'ala ya, fa'ain lam, fa'ala. Ini wazan ya, wazan. Kemudian luruskan. Ya, luruskan fa, diluruskan, kira-kira lurus apa? Huruf apa Ustaz? Huruf Ain, Ustaz. Fa Baik. huruf A, Ustaz. Ya, A5 ya. Berarti fa lurus ain ya. Nah, Ustaz. Kemudian fa'ala ainnya diluruskan Lurus dengan lam, Ustaz. dengan lam ya. Kemudian lamnya diluruskan Mim, Ustaz. ke mim ya. Taib. Di situ ya. Nanti dari fa'ala, wazan fa'ala itu, fa-nya disebut fa fi'il. Langsung biar itu ama ini juga memudahkan ya. Jadi fa-nya itu dikatakan fa fi'il. Kemudian a-nya fa'ala kan dalam wazan ainnya itu disebut ain fi'il. Gitu ya, ain fi'il. Kemudian lamnya fa'ala, lamnya itu disebut lam fi'il. Ya. Baik, sekarang coba Ustaz. Dari lafaz alima, kira-kira fa fi'ilnya apa? Huruf apa? Ain, Ustaz. Ain ya. Kemudian lam fi'il, ain Huruf fi'il lam, dulu. Ustaz. Ain fi'il apa hurufnya? Nah, Ain fi'il huruf lam juga, Ustaz. Ya, lam juga. Baik, Hasan. Kemudian lam fi'ilnya huruf Huruf apa? mim, Ustaz. Mim, gitu ya. Mudah ya? Sal Ya, Ustaz. insyaallah. Kira-kira sekarang dalam ta'lamu ain fi'ilnya itu huruf apa? Huruf ta'lamu. Huruf lam, Ustaz. Huruf lam. Harkat lam dalam alimah. Kembalikan ke fi'il madinya ya. Jadi huruf lam di situ ain fi'il namanya. Karena lurus dengan ain dari wazan fa'ala. Nah, jadi wazan fa'ala itu apa itu untuk memudahkan fa-nya itu namanya fa fi'il, kemudian ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Nah, maka kalau kita lafaz ta'lamu kita cari fi'il madinya ketemu alima, maka luruskan aja. Alima berarti ainnya itu fa fi'il, lamnya ain fi'il, kemudian mimnya itu lam fi'il namanya. Wadih Ustaz? Nah, Ustaz. Nah, maka sekarang harkat dari ain fi'il yaitu alima berarti lam, alima, lam. Harkat ain fi'il alima itu apa? Alima kasroh, Ustaz. Kasroh. Maka sesuai kaidahnya ya. Sesuai kaidahnya. Sebentar. Fi'il mudhari, Ustaz. Ya. Sesuai kaidahnya yang keempat ini, kalau ain fi'ilnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasol diharkati kasroh. Nah, gitu. Jadi dasar mengharkati atau kaidah mengharkati hamzah wasol itu ain fi'ilnya Ustaz. Nah, karena dari alima itu ain fi'ilnya lam, ya ain fi'ilnya dan harkatnya kasroh, maka hamzah wasol di sini diharkati kasroh. Jadi fathah atau kasroh, hamzah wasol diharkati kasroh. Jadi kalau ain fi'ilnya fathah atau kasroh, ain fi'il apa namanya?
hamzah wasalnya diharkati kasroh. Nah, Wadah Ustaz. Ustaz? Sepertinya tadi apa Ustaz? Yang dilihat kayaknya fi'il mudhari'nya Ustaz. Alima ya'lamu gitu. Nah, yaitu maka untuk mencari ain fi'il caranya kembalikan ke fi'il madinya ya. Ke fi'il madinya Ustaz ya. Karena Nah, Ustaz. wazan mencari ain fi'il, fa fi'il, lam fi'il itu hanya 3 huruf ya. Maka kembalikan ke fi'il madinya ya. Nah, Ustaz. Mati Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, sekarang kita coba kalau benar sebentar sebentar. Baik. Kita kembali kepada halaman yang tadi. Coba sekarang tadribu Ustaz. Ini tadribu. Tadribu. Nah, Kan Ustaz. yang kita Jadi, buat ta'lamu. Coba kita buat sekarang tadribu. Asal kata dari doroba yadribu. nah, Ustaz. Tadribu. Ya. Masih ingat cara Nah, pertama? Ustaz. Cara pertama membuang huruf mudhari'ahnya Ustaz. Ta-nya dibuang Ustaz. Ya, menjadi dot Menjadi sukun. dot sukun, ro kasroh, ba dhammah. Nah, Nah, langkah kedua mensukun menjazmkan huruf ba-nya Ustaz. ya. Ya, Nah, dengan apa? Tanda jazmnya dengan apa kira-kira? yang sukun Ustaz. Karena Kenapa fi'il sahih disebut Ustaz. sahih Karena fi'il akhir? sahih Ustaz. Nah, Ustaz, sahih Ya, akhir Ustaz. jadi kenapa disebut sahih akhir? Karena bukan huruf waw, alif atau ya Ustaz. Ya, Akhirnya. taib. Karena ba tidak termasuk huruf ilat, maka harus disukun menjadi dot sukun. Dan dot sukun, ro kasroh, ba sukun. Taib. Asal Nah, kata atau fi'il madi dari tadribu di sini doroba. Nah, ini nah, Ustaz. berarti masuk apa? Sulasi ya Ustadz ya. Nah, sulasi Ustaz. Nah, 3 huruf Ustaz. Maka kalau sulasi dia harus didatangkan hamzah wasol, gitu ya. Ya Nah, bayangkan Ustaz. aja itu sudah ada hamzah wasol ya, sudah ada alifnya. Nah, Ustaz. Kemudian langkah keempat mengharkati hamzah wasol. Nah, asal kata dari doroba, ain fiilnya kira-kira huruf apa? Doroba. Huruf ro Ustaz. Huruf ro ya. Harkat huruf ro apa? Kasroh Ustaz. Doroba. Oh, ada fathah Ustaz. Fathah ya. Kembalikan fil madinya ya. Jadi kembalikan fil madinya doroba yang lurus dengan fa'ala yaitu ain fi'il yaitu ro. Ya. Ro-nya harkatnya apa Ustaz? Ro-nya harokatnya kalau fi'il madinya fathah Ustaz. Kalau Ya, fi'il fathah mudhari' yang fil kasroh. madinya. Yang dilihat fil madinya Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, yang dilihat fil madinya ya. Harkatnya fathah. Maka hamzah wasol diharkati apa? Kasroh. Kasroh ya. Jadi kalau ain fi'ilnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasol diharkati kasroh. Menjadi Idrib. idrib. Nah, ya. Jangan jangan salah. Ada yang kadang-kala membaca adriba atau bahkan udriba ya nggak bisa. Ya, salah cara kaidah. Jadi yang benar idriba. Saling salah ya. Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian catatan dulu dibaca Ustaz. Nah, catatan. Satu, kalau ain fi'ilnya berharkat dhammah, maka hamzah wasol diharkati dhammah. Contoh, kata yaktubu uktub. Nah, Dua, setelah sebentar, dimabnikan. tahan, Nah, Ustaz. tahan dulu Ustaz. Tahan dulu ya. Nah, Coba kita lagi supaya lebih jelas dan peserta yang lain juga lebih paham insya Allah. Coba sekarang tahsunu. Ya, yang terakhir ini Ustaz. Kan ta'lamu sudah, tadribu sudah, sekarang tahsunu. Nah, tahsunu ya. Coba dibuat fil amr Ustaz. Nah, Ustaz. Langkah pertama dibuang ta-nya, Ustaz. Nah, Dan yang kedua disukunkan huruf nun. ya. Nah, karena dia huruf sulasi, fi'il sulasi, maka diberikan hamzah wasal di depan, Ustaz. Ya. Dari Dan, lafaz hasana ya, hasana yasunu. nah, Hasana Ustaz. yasunu. Maksudnya. Jadi huruf apa namanya? Dia sulasi dari hasana. Nah, hasana ya.
Kemudian, tafadhol. Nah, Ustaz. Kemudian dia diberikan harokat dhammah Ustaz ya, karena di sini ainnya dhammah su Ustaz. Ya, ya. Kemudian hamzah wasalnya diharkati doma karena ain fi'ilnya doma. Dhammah. Jadi hasana yahsunu ya. Hasana yahsunu. Baik. Ain fi'ilnya mana? Dan fiilnya sa Ustaz. Sin ya. Sin ya. Nah, Ustaz. Harkatnya Dhammah. doma ya. Hasana yahsunu. Nah, ya. Baik. Nah, ya. Afwan tadi ada ini ya. Ada kelewatan tadi ya. Jadi yang dilihat fi'il mudhari'nya ya Ustaz ya. Yang Nah, dilihat Ustaz. fi'il mudhari'. Nah, ana agak itu tadi. Kelewatan ya. Nah, Jadi yang Ustaz. dilihat fi'il mudhari'nya. Seperti tadi i'lam berarti uh, cara melihat apa namanya ain fi'ilnya kembalikan ke fi'il madinya. Nah, itu cara melihat ain fi'il. Kemudian untuk harkat hamzah wasalnya itu melihat di fi'il mudhari'nya ya. Kalau sudah tahu huruf apa ain fi'ilnya, maka dilihat fi'il mudhari'nya seperti tadi i'lam, i'lam lamnya berarti fathah. Maka hamzah wasal diakati kasroh. Karena kaidahnya ain fi'il berhakat fathah atau kasroh, maka hamzah wasal diakati kasroh. Kemudian tadribu yang kedua tadi, contoh yang kedua, hamzah wasal dihakati kasroh karena apa? Karena ain fi'ilnya yaitu ro berakat kasroh di fi'il mudhari'nya ya, tadribu. Nah, kelewatan tadi. Kemudian untuk tasunu, nah itu ain fi'ilnya sin, ya. Harkatnya doma di sini. Harkatnya doma. Maka hamzah wasal diharkati doma. Menjadi apa Ustadz? Sun Ustaz. Oh sun ya, nggak bisa sun atau ahsun, nggak bisa. Yang benar cara kaidah menjadi sun. Nah, sun itu sudah jadi fi'il amr ya. Baik. Barakallahu Ustaz. Mengingatkan Ustaz. Hampir Nah, Ustaz. kelewatan. Baik. Ustaz. Nah, sekarang kembali kepada tahan dulu Ustaz. Kembali kepada yang menambah hamzah qati di sini ya. Jadi untuk yang sulasi 3 huruf, khumasi 5 huruf dan sudasi 6 huruf itu hamzah wasol yang didatangkan. Tapi kalau rubai itu berarti 4 huruf itu menambah atau didatangkan hamzah qat'i. Qati ya, hamzah qat'i. Yang langsung harkatnya itu fathah tanpa melihat ain fi'il. Tanpa melihat ain fi'il. Jadi menambah hamzah qat'i, hamzah itu qat'i berharkat fathah di awal fi'il mudhari' ar-rubai. Itu ya kaidahnya. Jadi kalau 4 huruf dicari fi'il madinya ternyata 4 huruf, maka yang didatangkan, yang ditambahkan itu bukan hamzah wasol, tapi hamzah qati namanya yang berharkat fathah. Tidak ada kasrah atau dhamma, tidak ada, ya. Jadi tidak melihat ain fi'il untuk yang rubai, langsung diharkati fathah. Ya, contohnya akroma. Akroma itu fi'il madi dari yukrimu. Ya, dari yukrimu. Fi'il madi dari dari fi'il akroma ini fi'il madi dari fi'il mudhari' yukrimu. Nah, fi'il mudhari' yukrimu disebut rubai. Ya, karena fi'il madinya 4 huruf ya, akroma. Akroma 4 huruf. Nah, maka menjadi akrim fil amrnya ya, akrim, memuliakanlah kamu. Coba Ustaz, kita buat ya. Kenapa menjadi akrim? Tayyib, yukrimu. Coba yukrimu. Pertama Nah, apa namanya? pertama disukunkan Dibuang. nah Ustaz. Dibuang huruf mudhari'ahnya Ustaz. Nah, Ustaz, dibuang huruf mudhari'ahnya. menjadi Iya. coba baca kaf sukun, Kaf sukun, ro kasroh, mim dhammah. Nah, langkah kedua disukunkan mimnya. Jadi kaf sukun, ro kasroh, mim
sukun. Karena Lalu yang sohe akhir, ketiga, ya. Karena nah sohe Ustaz, akhir. karena sahih Nah, akhir. Dan ketiga ditambahkan hamzah qat'i dan harokat fathah. Jadi akrim. jadi akrim. Jadi tidak ada pilihan lain ya. Enggak seperti hamzah wasol. Menyesuaikan dengan alif fi'il. Kalau dirubai hamzah qati itu langsung fathah. Ya, langsung fathah. Nah Baik, Ustaz. seperti asana, asana ini 4 huruf ya. Fil mudhari'nya yusinu menjadi ahsin. Asin. Jadi hamzahnya itu bukan hamzah wasol namanya, tapi hamzah qati yang langsung diharkati fathah. Wadi insyaallah, sahal insyaallah. Nah Itu Ustaz, berarti termasuk yang majid dan yang mujarrad sama Ustaz, yang rubai Ustaz ya. Kaidahnya yang Ustaz. ambil yang mujarrad Ustaz. Jadi Hmm. rubainya mujarrad ya. Kalau mazid, kalau mazid ya menjadi apa itu namanya menjadi khumasi dan sudasi kan begitu. Oh ya, nah Nah, Ustaz. jadi ambil yang mujarrad, yang jadi mujarradnya itu dia masuk sulasi apa rubai gitu aja. Ya, kalau khumasi dan sudasi jelas kan itu mazid ya. Baik Ustaz. Udah. Nah Ustaz. Lanjut. Nah, Nah, setelah dimabnikan di atas tanda jazm fi'il mudhari'nya bisa dibaca maka sudah jadi fi'il amr. Contohnya qatala yuqatilu qatil. jadi kalau ada seperti ini ya qatala yuqatilu fil mudhari' yuqatilu itu dari lafaz qatala. Coba kita buat Ustaz. Nah, Ustaz. Pertama, dibuang huruf mudhara'ahnya, ya dibuang. Jadi tersisa qaf berharokat fathah, ta berharokat qaf berharokat Lalu fathah. bisa dibaca itu Ustaz. Nah, Ustaz. Yuqatilu dibuang Oh, huruf mudhara'nya menjadi qatilu kan gitu ta? nah, Ustaz. Qat, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Karena masih. Nah, Ustaz. Qatilu. Nah, yang kedua, lalu disukunkan huruf lam fi'ilnya, huruf lam. Jadi lam dibuang, harokat dhammah diganti sukun. Jadi qatil. Nah, Ustaz. ya itu sudah jadi. Sudah Nah, jadi. artinya ya kalau di sini kita lihat jadi yuqatilu dia berharkat, dibuang huruf mudharanya dia sudah ada harkat. Qatala ya. Qatilu kan? Qafnya berharkat. Ya, kalau yang sebelumnya tahap kedua dia sampai tahap ketiga kelihatan huruf setelah dibuang huruf mudharanya dia sukun. Nah, maka itu yang prosesnya agak panjang ya. Tapi kalau di belakangnya huruf mudhara'ah sudah berharkat, nah itu tinggal menjazmkan tanda jazm fil mudhara'nya apa ya. Ya. Yuqatilu menjadi dibuang huruf mudhara'nya menjadi qatilu. Kemudian tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun karena sahih akhir. Gitu ya. Menjadi qatil. Udah bisa dibaca, sudah jadi. Jadi qatala yuqatilu fil amrnya qatil. Qatil. Baik, Nah, Ustaz. alhamdulillah. Sama dengan wajan tafa'ala ya tafa'alu Ustaz ya. Sama Ustaz ya. Nah, Tafa'il. nah, Nah, Ustaz. nah, nah, Hasan. Nah, kembali Ustaz ya. Baik, tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. 5, sibuk atau repot atau istiqalu. Al-istiqalu. وحقيقته أن يقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مش مشتغ مش mana Ustaz? Mustaqilun, مشتغل mustaqilun. مشتغل نعم بالعمل في الضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق. Contoh الفعل أي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ألزمنا كل إنسان ألزمناه. الوصف أي زيدا أنا ضاربه الآن أي أنا ضارب زيدا أنا ضاربه. نعم Ustaz. Nah,
Jadi yang kelima ini bukan macamnya fi'il, bukan macamnya fi'il ya. Nah, jadi yang kelima ini ada istilah istigol namanya. Ya, ini susunan fi'il yang masuk dalam istilah apa namanya penyempurnaan dalam fi'ilnya. Jadi istigol ini bukan macamnya fi'il, bukan. Nah, tapi istilah saja. Istilahnya istigol gitu ya. Istigol gitu, hakikatuhu bisa Ustaz, bisa dimaknai ya supaya lebih jelas. Hakikat dari istigol ayyataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun ya. Jadi isim mendahului dia, isim mendahului fi'il gitu maksudnya ya. Ayyataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun. Isim mendahului fi'il atau mendahului wasfun au wasfun ya, atau isim mendahului sifat ya. Mendahului wasfun sifat yang dimaksud. Mustagilun bil amal fid dhamiril ismi sabiq. Nah, kenapa disebut istigol? Karena dia mustagilun. Dia sibuk. Ya, istigol itu repot atau sibuk ya. Nah, dia sibuk bil amal dengan amalan fid dhamiril as-sabiq. Di isim domir yang kembali pada isim yang mendahului tadi. Gitu ya. Au fi mulabisihi, atau di dalam mencampurinya isim domir, nya kembali pada domir, mencampurnya isim domir, anil amal fi ismis sabik, dari amalan kepada isim yang mendahului fi'il tadi. Ya, itu. Coba lihat contoh di fi'il ya, al-fi'lu. Contoh di fi'il, artinya isim yang mendahului fi'il. Wa kulla insanin, ini yang disebut isim. Wadi Ustaz ya, kulla insanin, kulli wa kulla isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Isim ya, jelas ya. Insanin jelas isim. Nah, Jadi Ustaz. isim sini mendahului fi'il. Ya, mendahului fi'il yaitu alzamnahu. Alzamna, betul fi'il, isim fi'il apa huruf Ustaz? Fi'il, Ustaz. Fi'il ya, alzamna. Alzamna ini fi'il. Nah, jadi kejadiannya istigol itu kalau isim mendahului fi'il, kemudian karena isim mendahului fi'il, maka dia harus ada isim domir di situ, yaitu hu, alzamnahu, begitu ya. Hu-nya ini menjadi maf'ul ya, menjadi Nah, Ustaz. maf'ul yang kembali pada kulla insanin. Lah di sini yang disebut sibuknya ya. Nah, mustagilun bil amal fid domir, fid domiri lismis sabik. Jadi dalam susunan kalam ini, kenapa disebut istigol? Karena di sini dia disibukkan dengan amalan isim domir yang kembali pada ismus sabik, isim yang mendahului fi'il, yaitu lafadz kulla insanin di sini. Ya. Nah, sederhananya itu kulla insanin ini adalah isim, itu yang menjadi maf'ul, jadi maf'ul ya. Kemudian alzamna itu fi'il fa'il, fa'il, maka untuk mencari maf'ulnya ya, alzamna itu harus ada hu. Hu-nya ini kembali pada kulla insanin. Nah, disitulah sibuk akhirnya. Nah, sibuk. Bisa difahami ya Ustaz ya? Berarti mohon maaf bukan karena orangnya sibuk nggak, Ustaz? Maknanya, Ustaz. Ya, kalau sederhananya bisa disederhanakan lagi karena kata kerja dan pelakunya mempunyai dua maf'ul di sini Ustaz. Ya, Oh, nah. kerjaannya dua, makanya sibuk. Gitu lah. Jadi kalau secara pengertian memang begitu kaidahnya ya. Isimnya itu yaitu maf'ul yang dimaksud, kulla insanin ini maf'ulnya, isim itu mendahului fi'ilnya. Mendahului fi'ilnya yaitu alzamna. Maka karena mendahului fi'il, maka harus ada maf'ul lagi, yaitu berupa isim domir hu yang kembali pada kulla insanin. Sehingga di sini Ya. punya dua maf'ul. Gitu ya. Jadi alzamna mempunyai dua maf'ul. Nah, pekerjaan atau kata kerja
dengan yang mengerjakan fi'il fa'il ketika punya dua maf'ul dia akan sibuk. Ya enggak? Nah, Ya, kita Ustaz. kalau mempunyai satu pekerjaan mungkin bisa kita atasi. Kalau sudah dua, tiga, dan seterusnya, nah, itu sibuk kan? Ini istilah saja. Jadi Ya, istilah Ustaz. fi'il yang mempunyai dua maf'ul gitu ya. Kalau disederhanakan lagi. Jadi kalau fi'il fa'il mempunyai dua maf'ul, dua ke atas gitu. Itu dikatakan istigol dalam bahasa istilah ya. Nah, jadi istilahnya ini istilah saja istigol itu, bukan macamnya fi'il. Istilah dalam kalam atau kalimat yang mana fi'il fa'il mempunyai dua bahkan lebih maf'ul. Maf'ul ya. Maf'ul itu yang dikerjakan. Ya. Maf'ul Ustaz ya. Nah, Ustaz. Di sini malah tiga Ustaz. Maf'ulnya tiga. To'iro ya, sekalian diralat. To'iro itu, to'iru harkatnya fathah ya. To'irohu. To'irohu fi nuki. Jadi to'iru juga jadi maf'ul ini. Maf'ul dari alzamna. Jadi kulla insan itu maf'ul yang yang mendahului fi'il fa'il, maf'ulnya taruh di depan. Ini ayat ini. Ini contoh ayat. Ya. Mm-mm. Ini contoh dalam ayat kejadian nyata gitu loh. Nah, kejadian nyata jadi maf'ul mendahului fi'il. Ya. Kulla insan ini maf'ul pertama. Alzamna ini fi'il fa'il. Fi'il fa'il ya. Kemudian maf'ul kedua berupa isim domir. Bu itu. Ya, maf'ul kedua. Maf'ul ketiga to'iro. Ya, to'iro maf'ul ketiga. Jadi fi'il fa'il, satu fi'il fa'il mempunyai di sini ya tiga maf'ul. Jadi dua ke atas maf'ulnya itu disebut istighol. Nah, insya Allah maf'ul ya Ustaz ya. Nah, Ustaz. Nah, Tapi kalau nah, kalau untuk di kitab-kitab mungkin jarang yang susunan begini, Ustaz ya. jarang. Seperti dalam ayat kan juga jarang ini. Ya, Nah, Ustaz. ketemunya di tapi ini ayat ya. Nah, Ada dalam ayat. Jadi ini namanya istighol. Istighol ya. Kemudian yang al-wasfu Zaidan ana dharibuhu al-an. Jadi dharibu ini sifat ya. Jadi isim fa'il ini orang yang memukul. Nah, di sini dharibu ini sifat. Zaidan di sini maf'ulnya ya. Maf'ulnya isim fa'il namanya. Jadi isim fa'il itu juga bisa punya maf'ul ya. Jadi nah, Ustaz. dharibuhu. Jadi Zaidan maf'ul pertama dari dharibu isim fa'il. Kemudian hunya maf'ul kedua. Nah, maf'ul kedua. Jadi maf'ulnya ada dua. Maka disebut sibuk. Tapi 2000 ini bukan fi'il. Ini isim ya. Namanya Isim isim fa'il. fa'il. Isim fa'il. Jadi 2000 itu isim fa'il. Apa namanya? Kadangkala isim fa'il itu bisa sama berfungsi seperti fi'il ya. Nah, seperti fi'il. Jadi kadangkala punya maf'ul dia. Punya maf'ul ya. Taib, insya Allah wadih. Ini istilah saja. Nah, Ya, Ustaz. yang jelas macamnya fi'il hanya ada 4 tadi. Ya, ini hanya istilah dalam susunan bahasa. Kenapa Anda cantumkan? Nah, karena ada istilah seperti itu. Ya, supaya tahu saja ada istilah. Kalau fi'il, ya, fi'il madhi atau fi'il mudhari mempunyai dua maf'ul ke atas itu namanya istighol. Itu sederhananya begitu. Nah, berarti yang sibuknya fiilnya, Ustaz, ya, yang sibuk, Ustaz. Bukan orangnya. Ya. Jadi ada kata kerja dan orang yang mengerjakan, tapi yang dikerjakan dua bahkan lebih kan sibuk kan? Nah, Ustaz. Nah, tafadhol. 6. Mencabut atau mengurangi dalam amalan. At-tanaza'u fil amali. Ay, Tanah. Nah, ya, Ustaz. tafadhol. At-tanazu'u fil amali. أي وحقيقته أن يتقدم عملان أو أكثر ويتأخر معلوم فأكثر Ma'mulun. نعم أستاذ. Ma'mulun. نعم ويتأخر معمول فأكثر ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر. Contohnya. Contohnya at'imtu wa akramtu hasanan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Nah, Ustaz. Nah,
Jadi ini kebalikannya ya. Kalau tadi istigol, sederhananya satu fi'il fa'il mempunyai dua maf'ul bahkan lebih. Istigol. Kalau ini kebalikannya, banyak banyak fi'ilnya. Fi'ilnya dua atau lebih. Ya. Dua fi'il atau lebih, sedangkan maf'ulnya satu. Ya, satu atau lebih juga bisa ya. Nah, pokoknya fi'ilnya lebih dari satu. Ya, ya seperti kaidahnya ya. Wa haqiqatuhu ayyataqaddama amilani. Ya. Jadi hakikat atau yang dari at-tanazu' fil amal itu amilani yataqaddama au aktsara au aktsaru ya. Wa yata'akhkhara ma'mulun fa aktsar. Jadi dua amil, maksudnya di sini dua amil ini dua fi'il fa'il itu mendahului dua fi'il fa'il atau lebih ya, au aksar, mendahului maf'ul, satu maf'ul bahkan lebih. Yaitu wa yata'akhkhara ma'mulun. Ini maf'ulnya ya. Jadi dan mengakhirkan ma'mul yang dikerjakan. Maf'ul maksudnya. Fa aksar. Ma'mulun satu maf'ul, ini si mufrad. Isi maf'ul yang mufrad, kemudian fa'aksar, lebih daripada satu. Artinya di sini dua fi'il mendahului satu maf'ul atau lebih. Nah, ya. Maka terjadi namanya at-tanazu' fil amal. Nah, yaitu minimal dua fi'il ya, dua fi'il amilan, dua fi'il. Nah, wa yakunu kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddama yatlubu dalikal mutaakhir. Kemudian setiap fi'il kullu wahidin minal awamil, setiap fi'il ya yang tadi minimal dua atau lebih, dua fi'il fa'il dua atau lebih, mencari yatlubu dalikal mutaakhir, mencari satu maf'ul atau lebih gitu ya. Nah, gitu ya. Lihat contohnya atau antu wa akramtu hasanan. Ya. Atau amtu telah memberi makan aku, wa akramtu dan telah memuliakan aku hasanan pada Hasan. Jadi di sini dua fi'il. Ya. Atau amtu itu fi'il pertama, akramtu fi'il kedua. Kemudian maf'ulnya hanya satu, Hasan. Ya. Saya kasih makan Hasan setelah setelah saya kasih makan Hasan, telah saya muliakan Hasan, begitu. Gitu ya. Atau amtu wa akramtu hasanan. Jadi fi'ilnya dua. Fi'il fa'ilnya dua, kemudian maf'ulnya satu. Maf'ulnya satu. Ini namanya at-tanazu' bil amal. Kekurangan amal ya, mencabut amal itu maksudnya kekurangan amalan gitu. Kekurangan amalan. Jadi yang ngerjain itu, yang ngerjakan itu yang kata kerja dan pelakunya dua, kemudian yang dikerjakan satu. Nah, ini kan, di situ kekurangan amalan gitu ya. Kurang kerjaan saja. Ya, kekurangan kerjaan. Namanya tadazu' fil amal. Ini istilah saja. Menyempurnakan untuk macamnya fi'il ya. Karena ada hubungannya dengan fi'il ya, macamnya fi'il. Ya. Sama dengan Allahumma sholli. Ya, sholli di sini fi'il amr. Memberilah rahmat engkau Allah. Ini fi'il satu. Wasallim. Salim sama fi'il amr. Kedua, dua sudah fi'ilnya. Wabarik. Ini juga fi'il amr. Tiga. Ya, di sini malah tiga fi'ilnya ya. Ala Muhammadin. Ya, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala Muhammadin di sini maf'ul. Jadi maf'ul. Jadi maf'ulnya hanya satu. Tapi fi'ilnya tiga di sini ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, ini kan. Kemudian maf'ulnya hanya satu, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, maf'ulnya di lafaz ala Muhammadin. Nah, ini namanya at-tanazu' fil amal, kekurangan amalan ya. Kekurangan amalan, banyak yang ngerjain. Ya. Kebanyakan fi'il ya. Ya, minimal dua tadi, dua ke atas. Jadi kalau ada dua fi'il bahkan lebih mengerjakan satu maf'ul atau lebih juga, pokoknya syaratnya ada di fi'ilnya ya, minimal dua, itu disebut tanazu' fil amal, istilah ya. Nah, muadhin insyaallah, tafadhol Ustaz.
Kita coba, masih lewat 11 menit. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz, yang ketujuh Ustaz ya. Ya, ketujuh. Nah, Ustaz. Tujuh, susunan fi'il madi bermakna heran atau at-ta'ajjub. Satu, susunan atau sigat ma af'ala. Nahwu contoh ma ahsana Zaidan. Betapa indahnya Zaidan. Nah, Au bayanun ma mubtada'un mabniyun syai'un 'azimun. Ahsana ya. fi'lu madin fa'iluhu ya'udu ila ma. Zaidan ismun mansubu al-muta'ajjibu minhu maf'ulun bih. Nah, Ustaz. Nah, baik. Jadi ini istilah lagi, yang ketujuh istilah ta'ajub ya. Jadi susunan fi'il madi yang bermakna heran, ta'ajub, ajib ya, ajib, mengherankan. Yaitu pertama sigotnya, susunannya itu ma'af'ala. Ya, ma'af'ala. Contohnya ma'ahsana Zaidan ya. Ma'ahsana Zaidan. Bayanun penjelasannya, ma di sini mubtada ya. Posisinya jadi mubtada bimakna syai'un azim. Jadi sesuatu yang mengherankan, yang menakjubkan ya. Ma heran gitu, langsung aja heran maknanya ya. Asana, lafadz asana itu fi'lun madi ya. Fi'il madi asana jelas. Asana fi'il madi, kemudian fa'ilnya ya'udu ilama. Asana ma maknanya syai'un azim, ma heran, asana bagusnya ma gitu ya. Jadi di situ menyimpan huwa yang kembali kepada ma ya. Zaidan, posisinya Zaidan menjadi ismul mansub al muta'ajjubu minhu maf'ulun bih. Jadi posisinya maf'ul yang di situ adalah uh, apa namanya, yang dita'ajjubi ya, yang diherani. Jadi kalau dimaknai, jadi ma-nya jadi mubtada, heran maknanya heran, asana bagusnya, bagusnya Zaidan, Zaid. Gitu ya. Mungkin wajahnya, mungkin perawakannya. Ketika akan mengungkapkan sesuatu yang mengherankan, maka cara menyusunnya sigotnya ma'af'ala. Ma'af'ala, kemudian yang dita'ajubi itu dibuat maf'ul ya, keadaan nasab. Ma'ahsana Zaidan, gitu ya. Atau bisa juga kalau ganteng, ma'ajmala siapa? Masalah. Ya ma'ajmala Zaidan, misalkan ya. Heran gantengnya atau bagusnya Zaid. Ya. Itu lafadz ma'af'ala, itu zigot pertama ya. Susunan pertama, ma'af'ala. Yang kedua Ustaz? Nah, Ustaz. Yang kedua, susunan sigat af'il bih. Nahwu ahsin bizaidin. Bayanun af'il fi'lun bilafdhil amri ma'nahu ta'ajjub wa laysa fihi dhamirun bih. Bihi fa'iluhu. Nah, jadi af'il bi itu cara membuat kedua ya, sigot kedua. Kalau ingin mengatakan suatu yang mengherankan, maka susunlah fi'il, di sini fi'il amr ya, af'il bihi ya. Contohnya ahsin bi Zaidin. Ya, tetap Zaid ya. Jadi hi-nya diganti Zaidin di sini. Jadi af'il bihi itu menjadi ahsin bi Zaidin. Ahsin bayanun, penjelasannya af'il atau ahsin di sini dalam contoh itu adalah fi'il bilafdi amr, fi'il amr berarti ya. Maknahu at-ta'ajjub. Jadi af'il itu berarti ahsin, heran bagusnya gitu ya. Bukan membagusilah kamu, bukan begitu maknanya ya. Menjadi heran ya, ta'ajjub. Jadi ahsin, heran bagusnya, langsung begitu maknanya ta'ajjub. Walaysa fi domir. Jadi asin di sini tidak ada domir ya. Tidak ada domir. Tapi lafadznya itu bentuk amr ya. Kemudian bizaidin, bihi di sini fa'iluhu ya, menjadi fa'il. Jadi asin, heran bagusnya, heran baiknya siapa? Bizaidin, Zaid gitu ya. Jadi berarti fa'ilnya berupa syibhul jumlah jar majrur. Ya, menjadi fa'il ya. Heran bagusnya siapa?
bizaidin, siapa bizaidin? Zaid, gitu ya. Jadi af'il bihi sigot kedua. Jadi bisa wazan ma af'ala, wazannya untuk ma'an tajub. Kemudian bisa juga dari af'il bihi ya, af'il bihi. Berarti insya Allah ini hanya istilah ya, tambahan istilah untuk di macam-macamnya fi'il. Tafadhol dibaca dengan cepat Ustaz. Ini tinggal huruf penutup. Anwa'ul huruf. Satu, huruf jar atau khafad. Harful jarri wal haddi. Ay wahia min ila an ala fi rubba al-ba al-kafi al-lam. Nah, jadi tahan dulu Ustaz. Tadi ini bisa diharkati ya, seperti Ustaz baca tadi. Min ila an ala fi rubah. Fi rubah. Kemudian alba di sini bi, maknanya dengan. Nah, ya, seperti tadi bizaidin ya. Bizaidin. Bi dengan. Ini yang dimaksud ba. Kemudian al-kaf, kaf itu ka. Seperti maknanya. Kal komar misalkan. Kal komar itu fil amr, kanya itu. Seperti maknanya. Seperti rembulan. Kal komar. Kemudian lam itu li, bagi, maknanya biasanya maknanya bagi ya. Nah, liman hada, bagi siapa ini gitu ya. Liman, li-nya itu huruf jar ya. Nah, bagi maknanya. Baik. Tafadhol Ustaz. Dua, huruf qasam atau sumpah. Harful qasami. Ay wahia al-wawu al-ba'u at-ta'u nahu wallahi billahi tallahi. Nah, waktu insyaallah ya. Jadi waw ba ta di lafaz Allah jalla jalalu itu namanya waw qasam ya. Tafadhol. Tafadhol Nah, Ustaz. Ustaz. Tiga, huruf al-tab. Harful atfi. Wahia al-wawu al-fa'u thumma au am ma imma bal la lakin hatta. Hasan ya seperti itu harkatnya. Tak istamir. Nah, Ustaz, empat huruf istisna atau pengecualian. Harful istisna'i wahya illa ghairu siwa suwa dalil nah, Ustaz. Lain dan lain-lain itu Ustaz. Nah, lain-lain. Kita akan dibahas lagi ya. Jadi huruf jar, huruf ataf, huruf istisna ini nanti di Eropa ada penjelasan jelentrehnya ya. Betul. Nah, Ustaz. Ya bangsa atau marga, ya'un nasab. Ya'u musyaddadatun fi akhiril isim. Berada di akhir isim ditasydid. Contoh Arabiyun, Misriyun dan yang lain. Nah, jadi yaknya itu masuk huruf ya, bukan isim, bukan fi'il. Jadi huruf nasab ya, huruf ya nasab itu masuk huruf. Taib. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Naam la haul la laula wa lauma. Satu laula harful imtina'i liwujudin nahwu laula antum lakunna mu'minin. Harful Baik. ibtigha'in liwujudin nahwu laula tastaghfiru la'allakum turhamun. Nah, tahan dulu Ustaz. Untuk huruf laula, jadi laula ini masuk huruf masuk huruf disebut harfum tina'in diwujudin. Huruf untuk mencegah supaya wujud ya. Mencegah supaya wujud maksudnya jangan sampai wujud, jangan sampai terjadi. Mencegah supaya tidak terjadi maksudnya begitu ya. Huruf yang di situ fungsinya mencegah untuk wujud. Nah, jangan sampai terjadi. Contohnya laula antum lakunna mu'minin ya. Andaikan tidak kalau bahasa kita ya. Jadi kalau imtina'in diwujudin andaikan tidak, seandainya tidak antum kalian ya para pembesar gitu ya. Nah, ini ucapan orang yang mustad'afun ya, yang lemah pengikut kepada yang ngikuti yang diikuti ya. Antum kalian pembesar lakunna niscaya ada kami iku mukminin orang-orang yang beriman. Andaikan tidak ada kalian gitu. Kalian tidak wujud gitu kan. Nah, maka kami akan jadi orang iman. Nah, itu Ustaz. Jadi ini namanya laula ini bisa imtinain diwujudin. Jadi huruf imtinain diwujudin. Kemudian bisa juga ibtighain diwujudin, kebalikannya supaya wujud. Ibtigha kepengin
atau apa namanya menginginkan untuk wujud. Contohnya laula tastaghfiru. Alangkah baiknya gitu ya. Mungkin bahasa kita begitu ya. Ya. Laula tastaghfiru. Alangkah baiknya tastaghfiru beristighfar kalian. La'allakum turhamun. Agar kalian disayangi. Ini ucapannya Nabi Soleh ya kepada kaum Samud. Nabi Soleh kepada kaum Samud. Alangkah baiknya kalian beristighfar agar kalian disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Jadi laula di sini bisa dua fungsi, bisa menjadi huruf imtina'in liwujudin, bisa menjadi huruf ibtiqa'in liwujudin. Berarti insyaallah terakhir Nah, yang Ustaz. kedua lauma. Kedua, lauma harful imtina'in liwujudin. Nah, jadi kalau lama hanya lauma itu hanya huruf imtina'in liwujudin. Ya. San barakallahu fikum dan alhamdulillah untuk langkah kedua jadi sudah selesai dan sekaligus kitab pertama ya. Kitab Asy-Syarif yang pertama sudah hatam. Jadi kitab Asy-Syarif yang pertama memang memuat langkah pertama yaitu membahas usul isim fi'il dan huruf. Kemudian memuat langkah kedua yaitu anwaul usul, macam-macamnya isim, macam-macamnya fi'il dan macam-macamnya huruf ya. Gitu ya. Yang huruf ini yang tersebut di sini ya yang bisa disebutkan ya. Adapun secara umum huruf itu yang bukan isim bukan fi'il ya sudah huruf semua. Mau itu di apa namanya umpama nggak tahu namanya apa ya sudah masuk huruf gitu aja. Gitu ya. Masuk huruf. Karena itu bukan isim, tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, maka itulah huruf. Gitu, itulah huruf. Waduh insya Allah ya Ustaz ya. Maka kalau Nah, kita Ustaz. kembali kepada yang langkah kedua, macam-macamnya usul, yaitu isim ada sekitar 17. Ya, bisa dipelajari kembali dan dimungkinkan. Nah, kemudian untuk macamnya fi'il hanya ada 4 tadi ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, dan fi'il nahi. Adapun istilah tadi itu hanya penyempurnaan ya. Bisa penyempurnaan. Hanya penyempurnaan. Jadi fi'il lebih sedikit jumlahnya, ada 4. Itu aja seluruh bahasa Arab fi'il itu aja ada 4 itu. Fi'il madhi, mudhari', amr dan nahi. Tidak lebih dari itu ya, hanya ada 4. Bisa dimerojaah dan mungkinkan itu. Dimungkinkan ya. Kemudian huruf ini tadi kurang lebih ada berapa tadi Ustadz? Ada Ada 7. Ustaz. ada 6 ya. 6, Ustaz. Kalau ada 6 ya. Kemudian tidak hanya 6, misalkan kok ada ya lafat yang di situ apa namanya kita jumpai lafat yang tidak ada tanda fi'il, tidak ada tanda isim, ya itulah huruf. Walaupun tidak masuk dalam 6 macam huruf ini ya. Nah, begitu Ustaz. Semuanya untuk dua langkah ini, langkah pertama mengenal usul dan langkah kedua mengenal anwa'ul usul, seluruh peserta itu dimungkinkan ya, dimungkinkan, dimahirkan. Kalau bisa sampai mahir. Sebelum kita insya Allah ketemu nanti apa namanya untuk buku kedua ini langsung masuk irob ya. Jadi langkah ketiga itu irob, kemudian langkah keempat itu kalam ya, kalam. Jadi langkah ketiga nanti kita akan membahas irob di kitab kedua. Jadi ini alhamdulillah untuk langkah satu, langkah kedua sudah hatam sekaligus juga buku pertama Syarif ya sudah hatam ya. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah Ustaz. Nah, Nah, kita Ustaz. ada waktu sedikit, ada 5 menit ya, kita manfaatkan kurang lebih lah. Ada pun lebih-lebih sedikit ya nggak apa-apa lah ya. Nah, Masih tengah 10. nah, Ustaz. Kita latihan, kita latihan pada Arba'un Nawawi ya. Arba'un Nawawi. Coba kita latihan di usul dan anwaul usul.
Sebentar. Bismillah. Hadis kedua ya Ustaz ya. Kemarin hadis kedua sampai pada lafaz Pada masih. pas nada rukbatai ila rukbatai, Ustaz. Nah, asnada rukbatayhi ya. Baik, bismillah. Ustadz Alwi maujud? Masih ada? Hadir Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Coba gini, kita coba sekarang Ustadz Alwi dan Ustadz Roni. Ya, siapa yang mau nanya, siapa yang mau jawab? Ustadz Roni? Nah, Ustaz. Nah, coba saya siap Ustadz Alwi siap. Insya Allah Ustaz. Siap ya. Anda ingin coba, Ya. ya, ingin coba. Jadi hanya mendengarkan dan kalau ada yang keliru nanti insya Allah Anda perbaiki insya Allah. Tafadhol Ustaz. Tafadhol, yang mau nanya Ustaz Alwi apa Ustaz Roni? Anda jawab aja, tidak apa-apa, Ustaz. Tafadhol. Ustaz Alwi, tafadhol. Tanya Ustaz. Oke. Ila rukbatayhi. Ila rukbatayhi berarti dari wawa doa ya Ustaz. Ya, ma'ruf ya, rukbatayhi ma'ruf, ila ma'ruf, tayyib. Tafadhol, wawa doa. Assalamualaikum Ustaz Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Saya coba bertanya nanti Ustaz Roni boleh menjawab menjelaskannya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Wawa doa, wawu kiri huruf isim fi'il atau huruf? Huruf, Ustaz. Huruf. Huruf. Apa tandanya Ustaz? Karena dia tidak memiliki tanda isim dan fi'il, Ustaz. Ya. Nah, kemudian wadu'a isim fi'il apa huruf? Fi'il, Ustaz. Kenapa fi'il, Ustaz? Karena dia kata kerja dan dia bersama fa'il dan juga dari segi lapas dia berharokat fathah di akhirnya. Fathah di akhirnya. Jadi fi'il apa ini Ustaz? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi berarti bermakna telah ya Ustaz ya. Itu bergandengan dengan fa'il apa Ustaz? Domir apa? Iya, bergandengan dengan fa'il huwa. Ya, Ustaz. Nah, wa wadu'a kenapa fi'il madhi gitu Ustaz? Ustaz Alwi. Oh iya. Oke. Kenapa fi'il madhi Ustaz Ali? Karena dia tidak memiliki huruf mudhara'ah di awal dan dia bukan dhammah di ujungnya di lam fi'ilnya. Ya, di ainnya dia fathah ya. Jadi tanda fi'il madhi di sini di ainnya fathah. Baik. Hasan. Tafadhol. Kemudian kaffaihi ada dua kalimat ya Ustaz ya. Nah, Ustaz. Ya. Kaffaihi isim. Nah. Kaffa berarti asal katanya kaffa ya Ustaz. Nah, kaffaihi itu di situ ada dua lafaz kaffai dan hi. Kaffai dan hi. Nah, kaffai isim fi'il apa huruf Ustaz ini? Isim, Ustaz. Isim. Kenapa isim? Yang dari segi makna dia benda dia. Kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan dua telapak tangan. Isim apa? Termasuk isim apa Ustaz ini? Isim musanna, Ustaz. Isim menunjukkan benda dua, Ustaz. Kenapa isim musanna? Karena dia berjumlah dua dan dari segi lapas dia ada tanda ya dan nun yang dibuang, Ustaz. Ada ya nun yang dibuang ya.
Kemudian Hi hi. ma'ruf, ma'ruf. Nah, Lanjut. Nah, Ustaz. Ala Ala huruf kemudian apa, Ustaz? lafaz ala Ma'ruf, Ustaz. huruf ma'ruf, ma'ruf. Lanjut. ya. Fakhidai. Fakhidaihi Fakhidaihi Isim, Ustaz. Faqidai, Ustaz. kenapa itu? isim. Ayo. Nah, dari Kenapa isim dari Ustaz? segi makna dia menunjukkan benda, Ustaz. Lutut, Ustaz. Nah, Hasan. Isim apa? Nah, Ayo, Mas. Isim musanna, Ustaz. isim Musanna. Nah, Ustadz Alwi. Ditanya dulu Ustadz Alwi. Nah, Ustaz, iya. gantian, Ustaz. Itu Kepala, kepala termasuk anak yang isim apa nanya. Ustaz? Nah, Itu Ustaz. termasuk isim apa? Fakhidai itu Ustaz? Isim musanna, Ustaz. Isim musanna. Kenapa Kenapa? isim musanna Ustaz? Karena Tandanya. dia menunjukkan benda dua dan juga dari segi lapas dia ada tanda ya untuk busana, Ustaz. Busana Nah, yang majrur, Ustaz. nah, Iya, tahan iya. dulu Ustadz. Ustadz berdua tahan dulu. Jadi kenapa Ana praktekkan dari ini berdua ya? Ana hanya nyimak juga gitu kan. Nah, pertama supaya jadikan ini latihan. Jadi para peserta mungkin yang berdekatan atau mungkin bisa seperti ini berdua, coba latihan. Begitu ya. Nah, ketika ketemu sesuatu yang di situ mungkin ragu, tanyakan gitu. Nah, ya. Jadi maksudnya latihannya itu kalau mungkin sendiri, mungkin ada malas begitu, coba berdua. Gitu ya. Ini contohnya begitu ya. Nah, dicontohkan dua ustadz ini, insya Allah semua peserta yang lain, insya Allah apa namanya bisa juga mempraktekkan seperti itu. Ya, tafadhol Ustaz. Istamir. Waqala. Waqala waw isim Huruf, fi'il Ustaz. atau huruf Ustaz? Huruf, Ustaz. Kenapa huruf? Karena tidak ada tanda isim dan fiil, Ustaz. Dan Baik. ini huruf apa namanya Tanya, Ustaz? tanya huruf apa? Huruf huruf Tadi ada atof, Ustaz. huruf atop, asan, asan. Nah, ya, ya huruf atop Iya, tadi ya, tahu ya. huruf Min, atof. Iya, ya. termasuk huruf atof. Kemudian qala, lafaz Qala qala, dia fiil, isim Ustaz. fi'il apa huruf Ustaz? Fiil, Ustaz. Fi'il. Kenapa fi'il? Karena dia menunjukkan kata kerja dan bersambung dengan fa'il. Ya. Fa'il. Tanya, Fa'ilnya failnya apa? kira-kira apa? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah eh huwa, Ustaz. Wah, Iya, nah, ya, iya. asan. Menyimpan huwa di situ. Fatir, Asan. Ustaz. Muttasil, domir muttasil apa munfasil? Munfasil, Ustaz. Eh, Nah, mutasil, Ustaz. muttasil ya. Jadi yang kalau tersimpan atau sambung dengan lafat lain, dengan lafat gitu ya, sambung lafadznya atau tersimpan itu masuk muttasil. Ya, Muttasil, Hasan. ya. Apa betul Ustaz Alwi? Tanya lagi. Fi'il apa? Fi'il Fi'il madhi, apa Ustaz. Ustaz? Fi'il Fi'il madhi, Ustaz. madhi. Kenapa fi'il madhi Ustaz? Karena dia tidak bersambung dengan huruf mudhara'ah di awal dan dia bukan berharokat dhammah di akhirnya, Ustaz, di dalam fi'ilnya, Ustaz. Tapi berharokat fathah, Ustaz. Nah, Oke. Hasan. Eh, kemudian ini malah saya yang mau tanya ini Ustaz. Dari Kenapa? lafaz kola ini, ain fiilnya yang mana itu Ustaz? Kan itu tidak ada berharokat itu. Baik, ya. Hmm. Kalau di apa namanya di qala yaqulu, kira-kira qala yaqulu ain failnya apa? Dan fi'ilnya Qala Nanti yaqulu qawlan. alif, Ustaz. Alif, Ustaz. Atau waw, Ustaz. Wow ya, wow. ya wow. Qala yaqulu. Ya, qala yaqulu. Dalam lafaz yaqulu fi'il mudhari'nya yaqulu ya. Qala yaqulu. Nah, itu apa? Iya.
apa namanya? Ain fi'ilnya apa? Wow ya. Wow, Qala Ustaz. dulu. Nah, kemudian mau dibikin fi'il amr ya. Gitu maksudnya. Coba. Enggak, maksudnya kalau kalau dia fi'il maudhi itu kan jelas wazannya fa'ala gitu kan. Sementara ini eh, apa namanya, huruf Nah, tengahnya pun tidak berharokat Ustaz. Itu makanya saya baik. Jadi nanti agak ada di macamnya sorof, di macamnya sorof, hmm, Ustaz. Di macamnya sorof ada yang wazan kola ini. Ya. Kola oh ini ya, ada wazan sendiri ya, ada wazan sendiri. Nah, Nah, gitu. Nah, tapi sama harus dengan coba, Ustaz ya. baik. Tapi kalau umpama kok mau dibikin fil amr ya harus dikeluarkan fil mudhari'nya ya, kan fil mudhari'. Jadi lafa fil madi qala itu wazan sorofnya ada sendiri. Ya, baik Ustaz. Nah, Ustaz. Baik. ya, Nanti kita Ustaz. insya Allah dipelajari dalam nanti dalam penyempurnaan ya. Di Ya Ustaz. cara Insya Allah. membaca gundul nanti insya Allah ya. Nah, Ustaz. Jadi selain dibantu Nah, oleh Ustaz. kamu nanti lafat-lafatnya memang bisa kita pertanyakan nanti kita bahas sorofnya ya. Insya Allah begitu. Iya. Nah, Ustaz. Ini Nah, termasuk Ustaz. ilal juga, Ustaz ya. Fi'il yang ini, Ustaz ya. Pembahasan ilal, Ustaz. Kenapa? Termasuk dalam pembahasan ilal juga, Ustaz ya, yang fi'il yang nakis ini, Ustaz. Bukan ilal juga ya. Sorof juga membahas ini. Jadi Oh, tidak Oh, pakai ilal pun di sorof ada ya. Wazannya ada. Wazan kola ya. Baik Ustaz. nah, Ya. Insya Allah nanti penyempurnaan untuk supaya tidak terasa sulit ya. Supaya nah, tidak Ustaz. terasa sulit. Jadi kita ambil yang nah, mudah-mudah aja dulu. Nanti kalau sudah menguasai semua, sudah selesai nanti nahwu dan sorof dasarnya. Nah, ketika nanti kita latihan atau bimbingan membaca Arab gundul, nanti insya Allah lebih banyak kita dibantu mukjam. Tapi ketika ketemu seperti lafaz-lafaz seperti ini, mungkin ada pertanyaan atau apa kita bahas. Insya Allah. Bismillah. Nah, Ya Ustaz. Ustaz. ya, nah, Nah, Ustaz. Ustaz. Sepertinya Ustaz Ustaz Romi. Alwi sudah Itu. semangat, Ustaz. Nah, Allah. jadi Ya, Kalau jadi kalau kita semangat nggak pesannya akan baik. Jadi insya Allah untuk latihan dari kemarin kita sudah terjawab bahwa seluruh bahasa Arab itu dari usul hanya isim dan fi'il, tidak ada yang lain. Kemudian dari anwaul usul, macam-macamnya usul itu juga sudah terjawab bahwa macam-macamnya isim ya hanya itu, gitu. Fi'il juga begitu, huruf juga begitu ya. Jadi maksudnya apa yang sudah kita pelajari itu sebagai memang pondasi, usul itu pondasi, kemudian kembangannya macam-macamnya pondasi. Nah ini nanti yang akan jadi bahan baku ya. Anda gambarkan dulu waktu sambutan pertama bahwa kalau digambarkan perusahaan ini bahan bakunya. Jadi usul dan anwa usul harus mahir ya, harus bisa membedakan sebelum masuk pada irob, sebelum masuk ke pabrik, ke perusahaannya, ke pengolahannya. Karena nanti setelah diolah itu nanti istilahnya ada perubahan istilah ya. Ada rofa, ada nasob, ada khofat, ada jazm, kemudian ada fa'il, naibul fa'il gitu ya. Yang akan nanti insya Allah pertemuan berikutnya yaitu nanti akan membahas irob, mulai membahas irob. Ya maka ini ada libur 1 hari ya gunakan untuk murojaah dan latihan. Ini saya contohkan tadi berdua itu latihan ya. Kalau sendirian males, malah kadang ditinggal tidur gitu kan. Nah, banyak istirahatnya maka berdua. Coba berdua. Kalau misalkan berjauhan cobain seperti ini, mungkin pakai HP, pakai apa, tafadhol ya. Coba begitu dilatih. Kalau ada yang bingung, ada yang ragu, tanyakan begitu ya. Nah, insya Allah begitu, Ustadz ya. Sebelum nah, insya Ustaz. Allah kita libur nah, 1 hari, manfaatkan untuk benar-benar ya, terutama yang dari nol ya supaya nggak ketinggalan, benar-benar untuk merojaah. Ya, insya Allah nanti masuk ke Irak, kalau sudah minimal lah
minimal kemampuannya 60 lah. Itu insya Allah ke Irab juga nanti bisa ngikuti ya. Kita ngikuti. Ya. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan ya. Barakallahu fikum. Insya Allah sudah waktunya sudah selesai, lebih 2 menit ini. Nah, lebih 7 menit ya, 7 menit. Tafadhol Ustaz. Kita kembalikan ke Ustaz Haris. Ustaz Haris. Ustaz, barakallahu fikum. Wa iyyakum. Wa fikum barakallahu. Ini sudah selesai Ustaz, tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Insya Allah sudah nggak ada sepertinya. Cukup Ustaz ya. Jadi banyak yang sudah pamit juga itu. Baik. Alhamdulillah malam ini kita telah menyelesaikan pembelajaran simla pertemuan ke-8. Insyaallah ta'ala kita akan jumpa lagi atau masuk lagi di hari Kamis ya, atau lusa. Mudah-mudahan kita diberikan hikmat sehat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali bermajlis di pembelajaran simla ini. Insyaallah ta'ala karena waktu sudah cukup, kita tutup. Tidak lupa kami menyampaikan seperti biasa, terima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad Rabbani LC hafizahullah ta'ala atas ilmu dan juga penjelasannya di pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Al-Ustaz. Baik, kita tutup pembelajaran malam ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.